Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Henry YSR Channel, sebuah program yang khusus membahas tentang kisah-kisah atau perihal yang layak dan patut untuk diperbincangkan. Pada episode kali ini, kita akan mengekspos tentang asal mula sebuah negara yang berada di jalur yang paling strategis di kawasan Asia Tenggara. Negara tersebut adalah Singapura. Singapura adalah sebuah negara yang berada di sebuah pulau kecil di ujung semenanjung Malaka. Singapura termasuk salah satu negara termakmur di dunia dengan income per kapita sebesar 97.057 US dollar per tahun. Singapura awalnya dikenal dengan nama Pulau Chung oleh Fa Hsien, seorang pengembara dari Cina yang pernah menyambangi kawasan ini pada awal abad ketiga. Istilah Pulau Chung nantinya kerap disamakan dengan Pulau Hujung karena Singapura terletak di ujung selatan semenanjung Malaya. Pada abad ke-11, berdiri suatu pemerintahan yang berbentuk kerajaan di Pulau Chung, bahwa kerajaan itu didirikan oleh Sang Nila Utama pada tahun 1299, di daerah yang bernama Tumasik. Sang Nila Utama diyakini adalah seorang pangeran dari kerajaan Sriwijaya. Kala itu, Tumasik termasuk wilayah taklukan Sriwijaya yang pernah berpusat di Palembang. Tapi, serangan dari kerajaan Chola India membuat Sriwijaya tercerai-berai. Lalu, Pangeran Sang Nila Utama melarikan diri ke Tumasik dan menjadi raja kecil di sana, dengan gelar Sri Tribhuwana. Tumasik jatuh ke tangan kerajaan Majapahit pada masa raja kedua, yakni Sri Prikamawira, yang berkuasa pada tahun 1357 hingga tahun 1362. Nama Tumasik juga disebut dalam kitab Negara Kertagama sebagai wilayah taklukan Majapahit pada era Raja Hayam Wuruk atas Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada. Wilayah Tumasik sempat terlepas dari kendali Majapahit yang kala itu sedang mengalami polemik internal. Situasi ini sangat dimanfaatkan oleh kerajaan Ayutthaya dari Siam, Thailand, yang kemudian menjadi pemilik baru Tumasik. Namun, Majapahit berhasil merebutnya kembali sekitar tahun 1390. Pecahnya perang saudara yaitu Perang Paregreg pada 1405 telah melemahkan Majapahit sepeninggal Hayam Wuruk. Di tahun yang sama, muncul kekuatan baru di semenanjung Malaya dengan berdirinya Kesultanan Malaka, yang lantas mengambil alih wilayah Tumasik. Majapahit yang sedang diambang keruntuhan tidak mampu mempertahankan wilayah tersebut. Pada tahun 1551, kekuasaan Kesultanan Malaka runtuh akibat serangan Portugis. Sebelum itu, sudah berdiri sebuah kesultanan baru di Johor oleh Pangeran Malaka, bernama Alauddin Shah. Sebagai pewaris Malaka, Kesultanan Johor mengklaim kepemilikan atas Tumasik. Namun, Kesultanan Johor harus berhadapan dengan Portugis, dan terlibat polemik dalam waktu yang cukup lama. Puncaknya adalah ketika orang-orang Portugis membakar pemukiman penduduk yang berada di tepi sungai utama di Tumasik. Peristiwa yang terjadi pada tahun 1613 ini membuat Tumasik luluh lantak dan mulai diabaikan. Tumasik yang dulunya kerap menjadi rebutan kerajaan-kerajaan besar, sudah tidak menarik lagi setelah insiden pembakaran oleh Portugis pada tahun 1613. Tempat ini berubah menjadi sarang penyamun dan sering terjadi perkelahian antar perompak yang berebut harta rampasan. Nama Tumasik pun secara perlahan mulai dilupakan. Hingga akhirnya, datanglah orang-orang dari East Indian Company atau EIC dari Britania Inggris, yang dipimpin Thomas Stamford Raffles pada tanggal 28 Januari tahun 1819. EIC sedang mencari tempat strategis di Selat Malaka untuk menandingi dominasi Belanda yang telah menguasai negeri seberang. Ketika Raffles tiba, wilayah bekas Tumasik hanya dihuni oleh satu keluarga Temenggung dari Johor, bersama 150 nelayan, yang terdiri dari 120 orang Melayu dan 30 orang Cina.
Raffles membayar Temenggung ini dengan sejumlah uang agar diizinkan membangun pos dagang di Tumasik dan mendapatkan hak monopoli. Tak hanya itu, sebagai upaya untuk mengamankan wilayah itu dari ancaman Belanda, Raffles menjalin perjanjian dengan pewaris Kesultanan Johor dan membantunya merebut tahta. Pada tanggal 9 November tahun 1824, kesepakatan antara IC dan Johor diperbaharui, dan sejak saat itu, Tumasik resmi menjadi milik Inggris. Sebagai imbalan, diberikan uang tunjangan tiap tahun dalam jumlah yang cukup besar kepada penguasa baru Johor itu. IC atas nama Kerajaan Britania juga mengangkatnya sebagai pemimpin boneka di wilayah yang kemudian berganti nama menjadi Singapura tersebut. Di tahun 1824 itu pula Inggris menggelar perundingan dengan Belanda, yaitu Perjanjian London. Disepakati bahwa Kepulauan Melayu dibagi dua bagian, kawasan utara termasuk Pulau Pinang, Malaka, dan Singapura di bawah pengaruh Inggris, sementara Belanda menguasai kawasan selatan. Bekas wilayah Tumasik, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Singapura, berkembang pesat dan menjadi kota modern di bawah pengelolaan IC, yang bertanggung jawab kepada Kerajaan Britania Raya. Peran Singapura sebagai kawasan strategis Inggris untuk zona Asia Tenggara pun semakin besar. Pada tahun 1926, Singapura termasuk dalam wilayah administratif bernama Straits Settlements, atau negeri-negeri selat bersama Penang dan Melaka. Ketiga negeri ini termasuk wilayah jajahan Britania. Penguasaan Inggris atas Singapura baru berakhir pada tahun 1942, seiring kemenangan Jepang pada tanggal 15 Februari tahun 1942. Wilayah Singapura pun diserahkan kepada Dai Nippon, yang segera mengubah namanya menjadi Sonanto. Namun, Jepang hanya sebentar menguasai Singapura. Pada tanggal 12 September tahun 1945, Singapura diserahkan kembali kepada Inggris, sebab kali ini Jepanglah yang kalah perang dari sekutu di Perang Dunia Kedua. Tahun 1955, diadakan pemilihan umum pertama di Singapura atas izin pemerintah Britania Raya. Pemilu ini dimenangkan oleh tokoh pro-kemerdekaan yaitu David Saul Marshall. Marshall kemudian meminta kemerdekaan secara penuh dari Britania, dengan menghadap langsung ke London, namun permintaan itu ditolak. Kegagalan tersebut membuat David Saul Marshall terpaksa mengundurkan diri, dan digantikan oleh Lim Yew Hock. Kerajaan Britania akhirnya memberikan otonomi atau hak pemerintahan internal kepada Singapura dengan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pemerintahan otonomi di Singapura tidak berjalan optimal, karena Britania terkesan mengabaikan negara taklukannya itu. Hingga akhirnya, Singapura memutuskan lepas dari Inggris dan bergabung dengan Federasi Malaysia sejak tanggal 31 Agustus tahun 1963. Belum setahun bergabung dengan Federasi Malaysia, kerusuhan antar etnis sering melanda Singapura. Parlemen Malaysia pun bersidang untuk memutuskan masa depan Singapura, dipertahankan atau disingkirkan. Alhasil, seluruh anggota Dewan sepakat untuk mendepak Singapura. Tidak ada pilihan bagi negeri Singa selain memulai hidup mandiri. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Singapura resmi berdaulat dan merupakan satu-satunya negara yang merdeka bukan atas keinginan sendiri. Kini, si anak terbuang bernama Singapura itu justru tampil sebagai salah satu negara paling makmur di dunia. Ia melebihi saudara-saudara tuannya di kawasan Asia Tenggara, yang beberapa di antaranya memiliki wilayah yang jauh lebih besar, tapi seolah tanpa daya dalam bidang ekonomi maupun politik. Nah, demikianlah ringkasan tentang asal-usul negara Singapura. Sebuah negara kecil dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya, tetapi mereka berhasil menempatkan dirinya sebagai negara maju dan makmur. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.